itu mungkin mesin yang besar itu dipegang 3 orang, tapi karena untuk menghemat perusahaan cuman satu orang satu mesin. Jadi ini mesin yang besar misalnya, itu kan nggak bakalan bisa berjalan lancar toh. Saya mungkin dalam satu mesin itu tuh ada bagian-bagiannya sendiri. Misalnya juga kayak apa namanya, rokok itu dalam satu bagian misalnya yang linting itu apa bahasa Indonesia yang linting itu, yang bungkusi rokok itu kan banyak toh, orangnya berjejer-jejer. Nah itu kan juga dilihat dari situ, saya kecepatannya kayak gimana. Intinya kalau memang mesin butuh tenaga kerjanya berapa ya harus sesuai dengan yang sebenarnya, jangan dilebihkan atau mungkin jangan dikurangkan, itu lebih parah. Kalau dilebihkan mungkin masih bisa, mungkin gantian kalau misalnya capek, tapi kalau berkurang itu nanti kasihan karyawannya. Andai kata misalnya ada apa, dia nggak bisa cepat gerakannya kan juga bahaya. Atau misalnya pas ceroboh, pas pindah-pindah, atau karena terlalu capek juga menangani satu mesin yang harusnya buat 3 orang, jadinya nggak bagus kerjanya. Terus ini penentuan jenis dan jumlah limbah proyek. Nah, limbah itu kan semacam kayak apa ya? Apa sih? Saya tuh mau ngomong apa tadi? Kayak semacam kotoran gitu toh. Maksudnya sisa dari proses produksi. Nah, itu juga nggak boleh dibuang sembarangan. Misalnya harus ada, pasti setiap perusahaan tuh sudah tahu gimana caranya harus membuang limbah pabrik itu seperti apa, terus di mana, seperti apa yang limbah bisa dibuang di tempat apa misalnya gitu. Soalnya dulu tuh pernah ada kalau nggak salah kasus itu, pabrik dia buang limbahnya sembarangan, jadi air di daerah pabrik situ tercemar karena adanya limbah dari pabrik tersebut. Nah itu kan membahayakan orang di sekitarnya juga, makanya itu harus dipertimbangkan. Terus yang lain itu ada perkiraan biaya produksi juga. Misalnya memproduksi satu produk butuh berapa jumlahnya rupiahnya, dia dari harga bahan baku, terus untuk membayar tenaga kerja bagaimana, dan biaya-biaya lainnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Limbah dari bahan elektron. Wah, kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Coba tanyakan pada ahlinya ya. Saya kurang tahu, coba tanya orang-orang yang memang berkecimpung di bidang situ. Mungkin ya, bisa jadi. Bahan elektronik maksudnya Mbak, bahan elektronik kayak gimana? Mm-mm. Pembuatan satu HP oh, bisa jadi, Mbak. Kan soalnya kan dalam proses pembuatan handphone itu kan banyak prosesnya, nggak cuman sebentar. Apa? Kan nggak cuman, maksudnya kayak misalnya bikin bagian apa layarnya atau apa, itu kan membutuhkan banyak proses, terus bikin bagian lainnya juga banyak proses. Nah itu bisa jadi lebih banyak. Kalau memang baca di berita harusnya memang kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya kayak di pabrik-pabrik biasa juga kan limbahnya pasti banyak tuh.
kenapa kok bisa seperti itu, coba tanyakan ahlinya. Detailnya saya yang kurang paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini peranan teknologi dalam proyek. Nah, sekarang kan semua serba canggih, ya toh? Semua serba terkomputerisasi. Nah, kalau misalnya yang dulunya dikerjakan manusia, sekarang sudah ada beberapa yang bisa dikerjakan oleh mesin. Bahkan ada di mana ya, di Cina atau di mana gitu, restoran pun semua sudah robot yang nah itu kan berarti sudah istilahnya sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi, tapi menggunakan teknologi kan. Nah, di sini biasanya kalau kita punya proyek yang baru atau bikin bisnis baru, otomatis kita akan menggunakan teknologi yang terbaru. Prosesnya juga lebih baru, misalnya dengan teknologi yang baru, prosesnya juga, mesinnya juga cari yang baru, sama alat-alatnya baru. Karena kalau misalnya andai kata kita pakai misalnya mesin yang sudah lama, maksudnya mesin second istilahnya ya, nah nanti biasanya kurang maksimal juga. Karena kan kalau mesin masih ingat kan ada penyusutan kan, maksudnya satu mesin ketika kita beli pertama dia masa manfaatnya berapa lama. Nah, kalau kita misalnya beli mesin yang second, otomatis kan masa manfaatnya sudah berkurang. Nah, daripada gitu nanti kan kita misalnya ketika masa manfaatnya mesin yang second tadi sudah habis, kita harus beli lagi. Daripada itu, mending kalau memang punya proyek baru, beli aja sekalian yang baru, karena bisa masa manfaatnya lebih lama. Dan kalau baru kan ya benar-benar baru. Kalau misalnya second kan kadang mungkin mesin tersebut ada masalah, makanya dijual sama pemiliknya, kan bisa jadi. Jadi untuk amannya, kalau memang punya proyek baru, mending pakai yang baru semuanya. Terus di sini ada informasi yang diperlukan, itu informasi produk, yaitu tadi sudah kan kayak deskripsi produk tadi. Kalau informasi pasar itu mengenai peramalan penjualan, kebutuhan pelayanan pengangkutan, sama lokasi konsumen. Jadi misalnya saat ini permintaan pasar itu sebesar apa, ya kira-kira berapa banyak orang yang tertarik untuk membeli produk kita, itu juga harus tahu. Terus cara mendistribusikannya bagaimana, misalnya habis dari pabrik kita bawa kemana dulu, ke agen-agen besar atau langsung ke pengecer, itu tergantung keputusan perusahaan. Terus habis itu sama bahan baku tadi sudah kan kita sudah bahas, sama lain-lain. Ini misalnya modalnya bisa kita dapat dari mana, tenaga kerja kita dapatnya dari mana, seperti itu. Itu informasi-informasi yang kita perlukan ketika kita mau membuat satu proyek baru atau bisnis baru di sini. Coba sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum? Mbak-mbak yang lain? Belum. Aduh, kok deket loh. Oh ya, tak apa-apa mas, silakan gabung. Saya lanjutkan ya. Sekarang ke tahapan analisis kelayakan teknikal. Nah, di sini direkam kok, jangan khawatir. Jadi di sini ada beberapa tahap, itu bisa dilihat di buku. Kalau misalnya nggak kelihatan tulisannya, ini yang pertama itu di sini, adakah alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang yang direncanakan. Jadi ini kan setelah kita tahu tadi informasi produk, informasi pasar, sama bahan baku, kira-kira teknologi apa yang bisa mendukung kita untuk membuat produk tersebut. Jadi misalnya